Baik, silakan Bu Afifah. Ya, ini waktu dan tempat saya. Baik. Ya, terima kasih Pak Doni atas kesempatannya. Saya akan share. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai Sonic Lock, saya ingin menunjukkan satu video teknologi terbaru yang saya lihat di YouTube terkait Oh, Sonic oke, Lock. oke, oke. Traditional sonic imaging gives you a two-dimensional view of subsurface fractures and structural features. But in reality, these are three-dimensional features, which requires a 3D perspective to accurately map them. Enter a new dimension in sonic imaging with 3D Far-Field Sonic Service. 3D Far-Field Sonic Service enables you to identify the true dip and azimuth of fractures and structural features and assess fracture and structural connectivity from the near wellbore to the far field to optimize completion and fracturing design. The rich dataset for 3D Far-Field Sonic Service is acquired by the Advanced Sonic Scanner acoustic scanning platform. And now, with the new enhanced telemetry, you can acquire sonic data up to 3 times faster than conventional sonic logging speed. Acoustic signals from the monopole and dipole transmitters are emitted into the formation to achieve higher resolution and greater depth of investigation. The reflected acoustic signals from the structural features are detected using 13 receiver stations with 8 azimuthal sensors on each station. A novel workflow enables us to examine all 104 waveforms simultaneously, translating these to dip and azimuth using a 3D coherence algorithm coupled with advanced ray tracing analysis. This new automated workflow delivers consistent results up to 10 times faster, reflecting depths up to 160 feet or more. The interpreted far-field structural data seamlessly integrates with borehole imaging logs to improve your drilling and completion designs, fracture evaluation, and seismic and structural modeling. See far, beyond your near wellbore with 3D Far-Field Sonic Service. Ya, menarik sekali ya kalau misalnya lihat di situ terkait teknologi yang terbaru yaitu 3G, 3 dimensi. Kalau kita belajar ini masih terbatas ke 2 dimensi secara prinsip dasarnya gitu ya. Nah, sebelum kita masuk benar-benar ke apa namanya ke Sonic Lock, jadi kita ingat lagi, review lagi terkait dulu di fisika dasar 1 kita belajar tentang gelombang suara ya atau sound waves. Jadi di apa namanya ada berbagai macam bentuk gelombang ya. Salah satunya adalah mechanical waves atau gelombang mekanik. Nah, gelombang mekanik ini itu dia membutuhkan medium untuk bisa hadir gitu kan ya. Jadi garis bawahnya itu medium. Ada 2 tipe gelombang mekanik di sini yaitu transversal dan longitudinal. Gitu ya. Kalau kita lihat yang gambar yang atas ini, jadi gambar yang atas ini adalah gelombang transversal ya. Jadi di sini ciri khasnya isolasinya gitu. Jadi kita isolasi, osilasinya. Jadi kita memberikan apa namanya gerakan tali itu naik turun gitu ya. Osilasinya dia tegak lurus terhadap arah rambatnya. Nah kalau arah rambatnya ini kan ke sebelah sana ya, tegak lurus. Nah sedangkan longitudinal itu yang gambar yang bawah di sini. Nah di sini kita pakai piston ya. Jadi kita osilasikan kiri kanan gitu kan. Nah ketika kita berikan osilasi kiri kanan, di situ gelombangnya di sini udara, dia itu menghasilkan ada apa namanya, ada yang terkompres, ada yang renggang gitu ya. Nah, inilah yang disebut longitudinal. Jadi osilasinya itu searah atau paralel dengan arah rambatnya. Jadi yang membedakan kedua itu arah osilasi. Nah, Hmm. seperti yang kita tahu, sonic itu kan terkait sounds ya, suara ya, gelombang suara. Nah, gelombang suara sendiri itu sebenarnya bahasa gampangnya itu adalah segala macam bentuk longitudinal gitu. Hmm. Nah, di sini kita lihat contoh ya.
Jadi ada P wave sama S wave gitu ya. Nah, jadi P wave sendiri kalau kita bisa katakan P itu apa namanya? eh, Kadang tuh dibilang pressure wave gitu kan. Ada juga yang ya pressure wave lah pokoknya kayak gitu. Ada juga yang bilang compressional wave gitu ya. Jadi kalian jangan bingung kalau misalnya ada kata P gitu. Nah, kalau S wave di sini adalah shear wave, gitu ya, gelombang geser. Nah, sebenarnya apa sih kira-kira perbedaan dari P wave dan S wave ini, gitu kan? Jadi kalau misalnya apa namanya kita lihat dari sini ya, kiri dan kanan. Kalau kiri di sini bentuknya itu kan dia apa ini? Ada renggang, ada kompres gitu ya. Satu dalam satu pulsa. Kalau misalnya sebelah kanan ini S wave, dia bentuknya kayak tadi ya, kayak si transversal ya. Jadi P wave ini dia longitudinal, si S wave ini adalah si gelombang transversal tadi. Jadi dia P wave ini merambat dengan cara mengkompresi materi di sini ya, mengkompresi materi yang dilaluinya. Dan materi tersebut bergerak sepanjang sumber gelombang. Jadi dia materinya itu akan terus bergerak sepanjang sumbernya ini. Kayak gitu. Nah, di sini kira-kira apa lagi perbedaan antara P wave dan S wave? Nah, kalau P wave pasti dia itu, oh tadi kan ada ngomongin medium ya, medium. Nah, secara gampangnya P wave itu dia mediumnya itu bisa semua ya, bisa padat, cair, gas, gitu. Kalau S wave itu bisa lebih ke itu ya, lebih ke padat gitu, padat. Ini agak sulit di lidah. Nah, ini salah satu bentuknya ya. Ini bentuk compressional wave. Jadi tadi dari gelombang, kalau misalnya kita sonik itu ya, itu kan ada sumber suaranya di gitu kan. Sumber atau istilahnya eh, yang menghasilkan gelombang suara gitu ya. Nah, gelombang suaranya itu yang di titik S ini. Nah, ketika dia menghasilkan gelombang suara, jadi dia itu menyebar gitu kan, merambat ke semua arah. Jadi dalam bentuk bola kalau bisa dibilang ya. Nah, jadi di sini apa namanya arah rambatnya itu dia seperti yang disampaikan tadi ya, arah apa namanya ke arah step sumbu gitu ya, ke arah sini ke arah sana. Nah, ini kalau ini tampilan apa namanya dalam satu sumbu gitu. Kalau ini tampilan kita bisa lihat secara dua dimensi gitu ya, satu dimensi dua dimensi. Gitu. Nah, ini peralatan sonik. Tadi mungkin sekilas di video tadi kalian udah lihat sekilas ya terkait peralatan sonik ini kan. Nah, di sini peralatan sonik ini tuh kan ada yang monopol dipol. Kalau monopol tadi kan dia bentukannya transmisinya kayak bentuk bola gitu kan. Kalau dipol kan kayak satu arah gitu. Atas ada yang ke atas, ada yang ke bawah gitu. Pokoknya tergantung itunya, tergantung dipolnya itu tadi. Nah, di sini kalau misalnya peralatan akustik pasti setidaknya ada minimal transmitter gitu, satu transmitter dan dua receiver ya. Gitu ya. Kalau di zaman dulu itu paling cuma terdiri dari satu transmitter sama satu receiver doang. Nah, ini juga salah satu bentuknya. Nah, dasar-dasar instrumen sonik. Nah, kita di sini lihat ya, sebenarnya gimana sih dasar-dasar instrumennya itu. Nah, alat sonik modern itu menggunakan setidaknya, tadi saya bilang satu transmitter atau satu pemancar ya. Jadi di sini ada satu transmitter atau satu pemancar. Nah, terus ada juga dua receiver. Ya, tadi ya, setidaknya ada dua receiver. Kalau tadi di video mungkin ada banyak sekali receiver ya, tapi di sini setidaknya yang paling standarnya itu adalah dua receiver. Jadi di sini ada nih receiver sama receiver gitu. Jadi receiver itu dia merekam kecepatan dan bentuk gelombang energi sonik yang dibiaskan dalam formasi dan lubang bor tadi ya. Nah, di sini kalau kita lihat eh, apa namanya? Yang pertama diterima itu kan awalnya kalau misalnya transmitter itu dia mentransmisikan gelombang ya dalam bentuk energi itu gelombang suara. Nah, di sini yang pertama diterima itu ada di ini receiver-nya ini ya. Atau di sini kita lambangkan sebagai T1.
Terus kemudian ada juga yang di far receiver atau di lambangan ke T2 gitu kan. Nah, dari sini travel time itu apa? Waktu tempuhnya dari si gelombang itu yaitu adalah T2 min T1. Jadi waktu yang ditempuh dari transmitter ke far receiver dikurangin waktu dari transmitter ke near receiver. T2 min T1 atau sama dengan delta T. Nah, di sini ada volume investigasi. Jadi eh, kalau misalnya di sini ya, sebenarnya bagaimanakah volume investigasi itu ya? Kalau kita lihat di sini ada sumbu X. Ya. Sumbu X di sini adalah radial length of investigation. Radial length. Ya. Radial itu kan radius gitu ya. Ya, pokoknya dalam bentuk sentimeter. Kemudian ada vertikalnya, secara vertikal. Nah, eh, kalau ini tuh bisa menggambarkan volume yang dialami oleh peralatan log gitu ya. Jadi peralatan log kita itu mengukur dan kita tuh pasti setiap dapat datanya itu setiap 0,5 feet atau kadang-kadang itu 0,1 atau 0,2 feet gitu ya. Cuma ya jarang ya karena terlalu detail sekali. Jadi lebih seringnya 0,5 feet. Nah, di sini kalau misalnya kita bayangkan dari volume investigation itu mungkin bentuknya kalau lihat Sonic ini kayak ya Benar-benar seperti seperti obat tablet ya. tapi dibuat. Nah, kalau yang lain mungkin kayak selongsong peluru ya semacam itu. Kalau kalian lihat ya perbandingan antara ada sonic, density, gamma ray, neutron, dan lain-lain itu ada beda ya terkait vertical resolution-nya sama si radial length investigation-nya gitu ya. Nah kalau di sini sonic kalau dibandingkan induction lock sama lateral lock ya lumayan besar gitu ya, 60 di sini. Vertical resolution 60 cm. Terus kalau untuk apa namanya radial length investigation-nya dia itu lumayan kecil ya. Ya lumayan ya juga lumayan kecil dibandingkan yang lain. Nah, kalau misalnya si vertical resolution kan kalau misalnya kita bandingkan dengan micro resistivity yang ini ya, yang kecil ini ya, pasti dia lebih resolusi micro resistivity resolusinya lebih tinggi. Lebih tinggi. Maksudnya dia lebih bisa lebih Iya, detail gitu. betul, betul. Lebih Lebih, detail. Sedangkan ya kalau lebih Sonic itu detail, kan betul. dia cukup besar Betul. gini ya. Jadi kalau misalnya kita mau menginterpretasi itu harus merata-ratakan sepanjang ini gitu. Semacam itu. Jadi sebenarnya Ya, prinsipnya itu sama gitu antara sonic lock sama seismic gitu ya. Kalau ya. seismic itu kan kita bisa kayak memetakan yang sangat luas gitu, sangat luas bahkan tadi lebih dari reservoir gitu kan. Kalau dibahas dari Pak Denny gitu kan. Nah, sebenarnya gimana sih perbandingan resolusi antara sonic lock dan Ya, seismic yang mereka prinsipnya sama ya, itu gitu betul. kan. Nah, di sini kita lihat ada kita lihat di sini crossroad antara resolusi sama range-nya gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini ada yang pertama itu ada ultrasonic gitu ya. Nah, range-nya itu cuma sampai 1 cm, terus resolusinya juga 0,1. Kemudian ada sonic juga. Nah, terus ada sonic imaging juga. Kemudian ada X-ray. Jadi kalau sumber di sini ya. Ya, ya. Terus ada VSP, itu vertical seismic profiling. Kemudian ada dua, apa, dua dimensi, seismik 2 dimensi sama 3 dimensi gitu. Nah, di sini eh, kalau kita tahu kalau misal ultrasonik itu ya biasanya itu apa namanya eh, digunakan untuk berhal imaging biasanya gitu atau casing inspection karena dia hal yang sangat rasio kecil gitu ya atau sangat lebih detail gitu. Nah, jadi resolusinya itu dari milimeter sampai sentimeter. Kalau apa namanya di sini kalau VSP atau vertical smooth profiling itu memanfaatkan keberadaan sumber bor untuk memperoleh bukti transfer geologi. Jadi dia manfaatnya itu pencitraan struktur geologi di sekitar sumur gitu. Jadi kan lebih dari sumurnya itu kan. Ya. Kalau XWL Nah, kan di sumurnya, ya, kalau VSP berarti betul. lebih dari sumurnya gitu. Kalau 2 dimensi, 3 dimensi berarti lebih jauh lagi. Kan. Makanya di sini kita bisa lihat range-nya ya. Kalau misalnya 2 dimensi, tiga Ya. dimensi seismik itu kan bisa sangat besar di sini bahkan 1000 meter bahkan lebih gitu kan. Tapi dia masalahnya resolusinya
itu juga nggak terlalu bagus gitu. Kalau bisa dibilang mungkin kayak perbandingan antara kita eh, pakai kamera gitu. Kalau misal foto ya dalam foto, kita pakai kamera yang resolusinya tinggi sama pakai kamera sekedar kamera HP gitu kan. Kalau pakai kamera resolusi tinggi kita kan bisa zoom in kan ya, terus jadi kelihatan detail-detailnya gitu. Tapi kalau pakai yang resolusi rendah itu dia kita cuma lihat yang sekilas aja gitu yang terlihat. Jadi nggak bisa lihat benar-benar detail. Makanya di sini kalau misal untuk si uh, mendeteksi sekitar sumur atau ya di sumur bor itu bagus memang lebih ke sonic imaging gitu ya dibanding kita pakai yang metode seismik. Nah, aplikasi Sonic Lock. Jadi ada berbagai macam aplikasi dari Sonic Lock ini ya. Jadi ada pertama ada untuk kita porositas jelas ya untuk mengenalkan proses dari batuan, kemudian seismologi, kemudian ada juga Asmen Institute dari Mechanical Properties dari batuan. Jadi di sini itu sifat fisik mekaniknya itu sifat fisik mekanik batuan itu mengetahui prinsip dinamik mechanical properties dari batuan. Jadi biasanya kita apa namanya untuk mengetahui kayak fracture gitu ya Pak. Yang keempat ini ada diagnosa adanya anisotropik elastis properties. Apa sih anisotropik ini? Jadi anisotropik ini kayak batuan tidak memiliki keseragaman gitu. Jadi eh, nanti kalau misalnya kita pengen tahu arah ketidakseragaman dari batuan, kita sebut sebagai anis anisotropik ini. Kemudian kita kalibrasi seismik survei karena tadi ya jelas ya, seismik itu resolusinya nggak terlalu bagus gitu. Makanya bisa kita manfaatkan pakai aplikasi Sonic Log untuk mengkalibrasi hasil hasil survei seismik gitu. Kemudian kuantifikasi formasi anisotropy gitu. Jadi bagaimana ketidakseragaman itu bisa kita lihat gitu ya dari berbagai sumur digabungkan datanya, kemudian kita bisa memperkirakan. Kemudian untuk mendeteksi fracture, ya. Kemudian deteksi overpressure zone, ini jelas. Kemudian mengevaluasi semenung dalam cache hole. Jadi di sini hal yang paling mungkin dilakukan dengan Sonic Lock itu evaluasi semenung itu kita saat pembuatan lubang gitu kan ya. Kan ada casing tuh ya. Nah, casingnya itu jelas kan di semen. Nah, saat perforasi pasti ada lubang-lubang yang menghubungkan antara batuan dan lubang sumur. Jadi kalau misalnya tadi penyemenannya itu tidak baik atau tidak bagus, jadi ada yang apa namanya, ada daerah-daerah yang uh, tidak tersemen dengan baik lah istilahnya, atau ada aliran yang masuk gitu, aliran masuk. Jadi dia bisa deteksi dengan sonic loss itu. Jadi nanti biar bisa diperbaiki. Iya. Kemudian juga untuk mendeteksi gas. Nah, di sini kita lihat ya. Jadi ada sonic lock, jadi ada apa namanya lubang lubang bor ada formasi. Nah, di sini dari transmitter itu mentransmisikan gelombang compressional wave gitu kan. Kemudian di situ setelah apa terefraksi dia menghasilkan eh, apa namanya P wave dan S wave gitu kan. Terus ada juga sini si Stoney wave. Jadi ada compressional di sini yang kelihatan, terus ada shear wave, kemudian Stoney wave. Nah, ini sebenarnya uh, untuk intermezzo juga supaya kita bisa tahu sebenarnya kayak mana sih model apa namanya kerja gelombangnya itu ya dalam apa namanya ruang bor dan formasi gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat ke hukum Snell gitu ya untuk medium yang elastis, nah di sini kita lihat kan ada di sini ada daerah fluid sama daerah solid gitu. Kalau kita ingat mungkin kalau di SMA itu gelombang cahaya gitu ya. Jadi kalau ketika ada cahaya masuk, kemudian ada medium yang berbeda, pasti ada yang direfleksikan gitu kan. Dipantulkan, ada juga yang direfleksikan gitu kan, dibiaskan gitu kan. Nah, begitu juga dengan gelombang suara gitu ya. Jadi kalau misalnya ada perubahan medium tadi, ada gelombang suara masuk gitu kan.
pasti ada juga yang direfleksikan dan direfleksikan. Nah, di sini kalau misalnya di fluid ini kita seperti di dalam lubang bor gitu ya. Jadi kan ada fluid, sedangkan kalau solid ini yang diformasi gitu. Jadi ketika tadi dari transmitter diarahkan gitu kan, ditransmisikan gelombangnya ke apa namanya, dalam bentuk compressional wave tentunya. Setelah itu ketika dia masuk ke dalam formasi batuan, pokoknya padatan di sini. Jadi compressional wave tadi itu direfleksikan atau dibiaskan menjadi P wave dan S wave gitu ya. Jadi dari satu transmitter ada yang berubah dari P wave ke S wave. Kemudian ada juga yang dipantulkan lagi gitu kan. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, kalau misalnya yang ke arah solid itu disebut body wave. Kalau misalnya yang tadi di sini, yang bagian dari surface yang dipantulkan lagi ini nanti adalah sebagai surface wave gitu ya. Jadi di sini kalau dilihat dari persamaan ini, sin theta 1, jadi sudut datangnya 1 per sudut pantulnya sama dengan C1 ini adalah kecepatannya, laju suaranya itu. Laju suara yang ditransmisikan kemudian per laju suara yang dipantulkan. Nanti kita, bisa ditentukan sebenarnya ada sudut kritis ya. Soalnya kalau misalnya kita transmisikan di sudut kritis, maka dia tidak ada yang diterima di receiver. Jadi dia akan langsung balik. Jadi kalau sudut kritis itu kita transmisikan ke sini, dia akan balik lagi ke arah yang sama. Jadi nggak ada yang bakal masuk ke receiver. Nah, di sini kalau kita lihat yang gambar sebelah kanan ini, jadi ada dari transmisi itu yang pertama itu kan ada di sini ya, ada si P wave itu, kemudian ada S wave, kemudian ada relay relay wave gitu kan yang ini, kemudian ada mood wave, kemudian ada standing wave. Nanti akan dijelaskan berikutnya. Seperti yang disampaikan tadi, yang paling pertama sebenarnya, paling pertama itu adalah si P wave ini ya, atau compressional wave atau pressure wave gitu. Jadi apa itu P wave atau pressure wave? Jadi adalah suatu gelombang body wave. Tadi body wave itu yang ke arah formasi batuan ya. Ini body wave atau gelombang suara yang mana apa namanya, partikel-partikelnya itu terosilasi sesuai dengan arah lambat gelombangnya seperti tadi ya. Kalau dalam pengertian yang awal itu gelombang longitudinal. Jadi dia dalam bentuk longitudinal seperti gambar di sebelah. Jadi dia itu jalannya paling cepat di antara gelombang-gelombang suara yang lain ya tadi, di antara gelombang-gelombang yang tadi disebutkan gitu. Dan PF juga dapat berjalan melalui solid dan tidak. Ya. Nah, di sini kalau misalnya apa fungsi PF itu pertama adalah penentuan sifat-sifat petrofisika dan mekanika dari batuan. Jadi kita bisa mengetahui porositas, teknologi, pressure ratio, kemudian terkait batuan itu nanti kalau misalnya kita cross plot antara apa namanya, kita bisa mengetahui tipe batuan itu kalau kita meng-cross plot antara PF dan SF velocity. Nah, selanjutnya SWF ya. Jadi yang kedua tadi ya, setelah PWF. Nah, SWF ini seperti yang tadi itu adalah dalam bentuk gelombang transversal ya. Ya. Jadi arah osilasinya itu tegak lurus dengan arah lambatnya. Nah, SWF atau shear wave, shear. Ingat ya, kata shear itu berarti yang geser gitu. Kalau kalian bayangin, sebenarnya medium yang seperti apa yang bisa digeser? Pasti kan padatan gitu ya. Kalau fluida digeser pasti cenderung kayak nggak bisa digeser. Kayak gitu. Kecuali mungkin fluida yang dia itu sangat kental gitu. Ini dia cenderung ke hanya bisa dipadatkan. Nah, dalam menganalisa SWF itu dia untuk menentukan sifat petrofisika dan mekanika batuan. Jadi ya tadi ya densitas, orientasi rekahan, fracture, porositas psikologi, pressure, kemudian seperti tadi dengan mengcrossplot antara kecepatan dari PIF dan SWF kita bisa mengetahui tipe batuan. Nah, selanjutnya ini guided wave. Jadi maksudnya guided wave itu dia itu bahasa Indonesia itu dia di guided apa ya bahasa Indonesia saya kayak gitu. Diarahkan gitu ya. Bahasanya diarahkan gitu ya.
Kalau kita lihat di sini kan di gambar yang ini, jadi kalau P wave S wave itu dia infinite. Jadi dia tak terbatas gitu ya. Dia mediumnya tak terbatas sampai atas terusnya jauh. Sedangkan kalau guided wave yang ketiga sisanya itu dia terguided bahasanya ya, terarahkan oleh si borehole ini. Jadi dia terbatas pada si borehole. Nah, dia jadi guided ini dapat merambat pada medium yang terbatas atau si borehole tadi ya. Guided wave itu ada contohnya itu rayless wave sama sine wave. Nah, rayless wave ini terjadi pada mood formation interface. Jadi karena ada itu ya, karena ada pertemuan antara lumpur pemboran sama formasi tadi. Nah, kombinasi dari dua pemindahan itu ada satu paralel dengan interface, sedangkan yang lain tegak. Jadi ada yang bentuknya sebenarnya kalau bisa dibilang ada yang bentuknya S wave, ada yang bentuknya P wave gitu, kalau bisa dibilang gitu. Karena kan ada yang tegak lurus, ada yang searah arah lambat. Kalau bisa digambar yang sebelah kanan ini kita lihat ada yang jadi dia ada yang ke bawah, terus ada yang ke kiri, ke atas, ke kanan gitu kalau bisa dibilang. Nah, Stanley wave itu merambat sepanjang dinding lubang bor yang berisi oleh tidak melalui interaksi atau lumpur dan sama. Jadi kalau guided wave ini bisa dibilang adalah survey wave, sedangkan tadi untuk P wave dan S wave itu adalah body wave. Nah, Stanley wave ini termasuk yang penting ya, dapat terjadi di sepanjang solid state interface, seperti sepanjang dinding lubang sumur atau borehole yang tersebar tidak. Jadi Stanley wave ini adalah komponen frekuensi rendah. Jadi frekuensi rendah berarti energinya rendah. Jadi dia yang paling terakhir biasanya, bisa dibilang bontot. Kalau misalnya P wave itu karena dia paling cepat, paling duluan, berarti frekuensinya tinggi, energinya paling tinggi. Gitu. Nah, frekuensi rendah utama dari sinyal yang dibangkitkan oleh sumber getaran di luar dari transmitter tadi ya. Kecepatannya itu lebih rendah dari kecepatan mid conventional wave. Terus apa namanya? Sound wave itu dengan analisanya itu kita bisa mengestimasi lokasi rekanan atau fracture tadi ya sama permeabilitas. Nah, di sini seperti yang tadi kalau misalnya kita dari transmitter kita transmisikan gelombang suara. Nah, dalam ada waktu transit time-nya itu nanti dia menghasilkan yang pertama itu ada compressional wave, gitu kan ini. Kemudian ada zero wave, kemudian ada wave, kemudian ada wave, Stanley wave. Gitu kan. Nah, kalau di sini Stanley dia apa namanya amplitudenya paling tinggi ya, tapi dia frekuensinya paling rendah. Kalau compressional wave ini amplitudenya paling rendah, frekuensinya paling tinggi. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada banyak salah kata. Saya mungkin